Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, Pak. Shalom Pak. Recording in progress. Sudah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, kita akan mulai. Eh, Mari kita akan satu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur kami kepadamu. Terima kasih untuk anugerah-Mu buat sepanjang hari ini dan juga kelas kemarin yang boleh selesai. Dan hari ini kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Kiranya Tuhan membimbing dan menyertai kami. Mohon pimpinan-Mu Tuhan untuk kami semua, dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik. Em, nah, Oke, baik. Jadi sebelum kita lanjut ya bahas, nanti kalau saudara ada pertanyaan, ya boleh disampaikan di chat ya. Nanti di apa? Ada dikasih linknya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin nanti akan banyak, misalnya banyak pertanyaan dan kemudian kita akan sempat dijawab, kita akan jawab nanti di sesi selanjutnya. Nah, kita akan lanjutkan, tapi ada satu pertanyaan yang masuk ke Google Form kemarin. Pertanyaan itu tentang manusia yang jamak dan tunggal gitu ya. Manusia yang plural dan singular. Jadi kalau untuk manusia, jadi istilah manusia itu bahasa Ibrani-nya Adam ya. Jadi Adam itu artinya manusia. Nah, Adam itu punya dua arti. Yang satu umat manusia, yang satu manusia pertama. Jadi Hawa itu juga disebut sebagai Adam. Ya, jadi maksudnya ada konsep pluralitas bagi manusia itu. Jadi pada waktu Allah menciptakan manusia, yang dia maksudkan itu Adam dan Hawa. Jadi yang dia ciptakan itu image of God itu sendiri itu double. Ya, jadi ada dua, ada jamak. Lebih begitu, nanti kalau misalnya kurang jelas bisa disampaikan nanti ya selama sesi. Saya ulangi, kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja. Jadi kita tidak ada sesi pertanyaan khusus. Jadi kalau ada pertanyaan langsung aja disampaikan. Baik, kita akan lanjutkan materinya. Jadi kita akan mulai dengan ringkasan dulu. Jadi kemarin kita bahas tentang bukti perjanjian lama. Kenapa kita perlu bukti dari perjanjian lama? Karena ini adalah sesuatu yang paling sering kita alami ya. Jadi kita tuh dituduh sebagai orang Kristen itu sebenarnya tidak pernah menyembah Allah Tritunggal, tapi menyembah Allah yang tauhid. Dan tuduhannya itu biasanya adalah Paulus adalah pencipta Tritunggal. Atau bukan Paulus, tetapi Kaisar Konstantin yang kemudian membuat teologi Tritunggal. Jadi Tritunggal itu tidak diakui sebagai satu kebenaran yang sudah muncul sejak perjanjian lama. Nah, kita udah bahas kemarin. Jadi ada 5 poin yang kemarin kita bahas. Yang pertama, Allah pencipta langit dan bumi ini adalah Allah Yahweh atau Israel. Jadi itu poin yang kita dapatkan. Yang ini ya. Lalu Yahweh itu adalah Allah yang Esa, sekaligus diperkenalkan sebagai bentuk jamak. Jadi kita harus memahami bahwa perjanjian lama itu punya konsep tunggal dan punya konsep jamaknya.
Allah Esa, tidak ada yang selain daripada Allah, tapi ada muncul konsep Allah dan rohnya. Ada kemudian malaikat Allah atau malak Yahweh yang menampakkan diri gitu. Jadi kita punya beberapa catatan dan termasuk personifikasi daripada wisdom, hikmat. Lalu Allah yang Esa ini punya roh, ya, yang tadi saya bahas, dia Maha Hadir dan dia berbicara kepada para nabi dan dia menuntun hidup, ya, dan dia juga punya atribut pencipta. Lalu dalam beberapa kesempatan terlihat dalam kasat mata ada wujud namanya Malak Yahweh. Kemudian ada personifikasi hikmat yang eksis sebelum penciptaan dan hadir dalam peristiwa penciptaan. Nah, itu dari perjanjian lama kita punya catatan itu. Belum lengkap, tidak ada penjelasan tentang siapa Yesus dan sebagainya. Alasannya kenapa? Karena adanya konsep progressive revelation. Nah, lalu kita masuk ke perjanjian baru. Saya ambil satu representasi dari dari Injil Matius. Kenapa saya ambil Injil Matius? Injil Matius paling panjang ya, 28. Jadi Injil sinoptik itu kan saling overlap ya. Yang paling panjang itu Matius, paling pendek Markus. Nah, Matius paling panjang, jadi saya ambil overlap. Nanti sisanya itu Lukas itu kan dia sama dengan Paulus, jadi konsep itu kurang lebih sama. Jadi saya ambil khusus representasi dari Injil sinoptik ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa Yesus itu lahir, ini sudah kita bahas kemarin, lahir dari perawan, ya, sesuai dengan nubuatan Nabi. Jadi dia itu manusia, lahir dari perawan, tetapi dia bisa menebus dosa manusia. Lalu dia terlahir sebagai manusia, tapi dia disebut Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan manusia. Nah, di sini kita sudah dapat indikasi-indikasi ya, bahwa Yesus ini bukanlah manusia biasa. Jadi dia betul-betul manusia karena dia dilahirkan oleh seorang wanita, jadi tidak datang langsung tiba-tiba dari surga gitu ya. Tapi dia dilahirkan oleh seorang wanita bernama Maria dan statusnya manusia, tapi bisa menebus dosa manusia. Dan tidak ada di dalam agama apapun ada orang yang bisa menebus dosa manusia. Konsep bisa menebus dosa manusia hanya diatribusikan kepada Allah. Nah, di sini kita ketemu Yesus itu, konsep Yesus itu Allah. Ini atribut Allahnya itu mulai ketemu di sini, mulai dari pasal 1 saja dari Matius sudah langsung kelihatan. Yang kedua, Yesus terlahir sebagai manusia, tapi ketika dia hadir disebut sebagai Immanuel, ya, Allah beserta kita, Allah yang bersama-sama dengan manusia. Jadi dia hadir sebagai manusia, tapi kemudian dijelaskan bahwa dia adalah Allah yang bersama-sama dengan manusia. Nah, bagian ini sudah memberikan langsung kepada kita sebuah konsep yang cukup tegas gitu ya, bahwa Yesus itu bukan manusia biasa, betul-betul manusia, tapi ada yang nggak biasa dengan kemanusiaannya. Apa itu? Nanti kita jawab lebih lanjut ya. Nah, di sini kita ada ayat yang terakhir kita bahas kemarin. Kita ketemu ada teks yang menjelaskan tentang pembaptisan Yesus. Di sini langsung jelas ya, ada 3 yang muncul. Ya, ada yang 3 yang muncul, yaitu ada Roh Allah yang juga menampakkan diri dalam bentuk merpati. Jadi ini teofani yang lain. Teofani yang lain itu Roh Kudus dalam bentuk merpati. Selalu dalam merpati dia kalau menampakkan diri. Kasat mata. Lalu ada suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi di sini Allah, suara dari surga itu suara Allah, itu menyebut Yesus itu anakku. Jadi anakku. Dan kemudian Roh Allah itu turun menaungi Yesus. Jadi di sini ada 3 entitas muncul, ada Allah, ada Yesus yang merupakan anak Allah, dan ada Roh Allah. Nah, ini kalau misalnya kita hubungkan dan kita menggunakan metodologi penafsiran yang konsisten,
maka kita bisa memakai ini untuk menafsirkan yang kita punya di belakang tadi, ya. Yang kita punya di belakang tadi itu di dalam PL, maka di sini kita udah bisa sebenarnya dengan metodologi penafsiran menjelaskan bahwa dalam penciptaan yang tadinya ada Allah, ada Roh Allah dan ada firman Allah, di sini kita bisa memunculkan konsep itu, ya. Cuman kita kan belum bahas bahwa Yesus itu adalah logos. Nanti kita sampai ke sana. Nah, di sini bagian akhir pembahasan kita kemarin, Yesus di sini dikatakan dia dipimpin oleh Roh dan dia mengusir setan dengan kuasa Roh. Ya, ada Roh Allah di sini. Kemudian pembaptisan, seseorang itu eh, dibaptis, ya. Jadi sebagai tanda pertobatannya, maka dia harus dibaptis di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ada Bapa, ada Anak, dan Roh Kudus. Nah, di sini ada Trinitas itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang tetap memaksa bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu orang gitu ya, atau satu oknum, ini sebenarnya agak bermasalah, ya. Karena agak sulit membuktikan atau menggunakan teks-teks kitab suci yang kita bahas dari tadi ini untuk menunjukkan konsep tersebut gitu. Jadi kalau kita misalnya ke sini, di sini nggak bisa dijelaskan kalau misalnya Allah sama Yesus sama Roh itu adalah hal yang sama. Karena kelihatan banget berbeda. Nah, ini ada kumpulan, ya, kumpulan ayat-ayat tentang anak Allah di dalam Injil Matius. Di sini ada 4 kelompok yang menyebutkan Yesus itu anak Allah. Jadi bukan cuma satu, ya. Jadi berkali-kali nih, banyak banget. Jadi iblis 3 kali menyebut Yesus sebagai anak Allah. Jadi iblis itu menyebut Yesus sebagai anak Allah. Ya, jika engkau anak Allah, ya, jika engkau anak Allah, gitu, ya. Terus kemudian waktu Yesus datang, hai anak Allah, gitu, ya. Hai anak Allah yang maha tinggi, gitu. Jadi di Injil yang lain disebut anak Allah yang maha tinggi. Kemudian ada prajurit Romawi yang mengakui Yesus sebagai anak Allah. Jadi ada iblis, ada murid-murid yang mengakui sebagai anak Allah, lalu ada prajurit, ya, dan kemudian ada Yesus sendiri yang mengakui dirinya adalah anak Allah. Jadi Yesus pengakuan Allah, murid-muridnya anak Allah. Nah, ini satu kelompok lah, ya, satu geng. Kemudian yang lain, prajurit itu mengakui Yesus anak Allah, dan kemudian yang lebih jauh daripada prajurit yaitu iblis. Jadi iblis itu mengaku Yesus adalah anak Allah. Jadi kita punya banyak sekali teks yang kemudian menjelaskan bahwa Yesus itu betul-betul anak Allah. Ya. Sejauh ini ada pertanyaan? Oke, tidak ada, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, maka kita sampai ke beberapa pertanyaan di sini. Pertanyaannya adalah, lalu kalau misalnya dibaptis pakai nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, lalu siapakah Allah yang esa tersebut? Apakah Allah itu memang benar-benar cuma satu, gitu ya? Cuma satu kah dia? Mengapa Alkitab kemudian memperkenalkan yang lain? Ya, kalau dia itu esa, ya, kenapa kemudian diperkenalkan yang lain? Ini saya kasih tanda yang lain, ya. Ya, kalau dia itu esa, kenapa nggak Allah aja sudah cukup gitu? Kenapa harus diperkenalkan yang lain? Yaitu ada Bapa atau Allah, ada Yesus disebut anak, dan ada Roh Kudus. Di dalam perjanjian baru suka disebut Roh Kudus, di dalam perjanjian lama selalu disebut sebagai Roh Allah. Apakah Bapa, Anak, dan Roh itu merupakan wujud pekerjaan Allah atau yang lain? Ya. Jadi kalau kita tanya, sebenarnya Bapa, Anak, Roh Kudus itu wujud pekerjaannya atau sebenarnya sesuatu yang lain? Ya. Misalnya ada yang sering mengajarkan, dan ini masih sering juga ditemukan di mimbar, ya, bahwa saya misalnya, saya ada di rumah sebagai kepala keluarga, sebagai ayah, kemudian
saya di kantor misalnya sebagai dosen, lalu kemudian misalnya saya di pelayanan sebagai anggap aja sebagai hamba Tuhan gitu. Jadi ada tiga modalis ya, ada tiga modal, yaitu ada saya ayah, ada dosen dan juga ada hamba Tuhan. Jadi apakah saya punya tiga pekerjaan itu, tiga posisi, tiga jabatan? Apakah seperti itu? Nah, cuman kalau seperti itu kita punya masalah yang besar ya. Kenapa bapak langsung berhubungan sama anak gitu? Ini kita nggak usah pakai bantahan yang besar aja ya. Jadi kalau saya sebagai ayah di rumah, tapi kan saya nggak mungkin juga sekaligus jadi anak gitu. Kan saya nggak mungkin saya menyebut dirinya saya bapak sekaligus saya menyebut diri saya anak gitu. Jadi tanpa penjelasan yang bla 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 aja sebenarnya ini sudah sangat sulit ya. Modalisme ini sendiri sesuatu yang agak sulit diterima. Maksudnya itu Alkitab kayaknya sangat tidak menyetujui gitu. Jadi kalau saya sebagai bapak di rumah dan saya harus cari yang lain gitu. Saya harus cari yang lain posisinya. Misalnya saya di kantor, saya di sekolah, saya jadi dosen. Tapi kalau sama-sama saya bapak dan saya anaknya sekaligus, nah ini jadi bermasalah ya. Oke. Ya, silakan Adel. Oke Pak, saya mau nanya tentang konsep Yesus itu adalah anak Allah. Mungkin buat kita yang udah belajar, kita bisa ngerti ya Pak. Tapi gimana cara kita untuk menjelaskan ke orang awam, khususnya kan kalau aku di sekolah kan anak-anak itu kadang tanya, Miss berarti Tuhan Yesus itu dilahirkan sama Bapa dong? Gimana cara untuk menjelaskan konsep anak itu ke orang-orang yang mungkin belum mengerti konsep itu Pak? Terima kasih. Oke. Ini pertanyaannya bagaimana Yesus menjadi anak gitu ya? Iya Pak. Oke. Eh, Kebetulan nanti beberapa slide kita akan bahas itu. Kita tunda jawabannya ya. Ya, Siap Pak. beberapa slide kita akan sampai ke situ karena pertanyaannya bagaimana dia menjadi anak. Nah, itu pas ada slide-nya nanti. Nah, nanggung mendingan kita tunggu aja pas nanti. Kalau ternyata belum terpuaskan, baru nanti tanya lagi ya. Oke Pak. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi ini itu pertanyaan penting banget ya. Anak itu apa maksudnya? Nanti kita akan bahas khusus tentang anak itu apa maksudnya. Jadi ini pertanyaan pertama oke, dua, lalu tiga gitu ya. Yang keempat, apakah hanya Allah Bapa saja yang Allah gitu ya? Apakah Allah itu hanya Allah Bapa? Hanya ada Allah Bapa yang adalah Allah, sementara yang lain bukan Allah. Jadi apakah kita bisa mengatakan bahwa yang disebut sebagai Allah itu adalah Bapa, lalu Yesus ini bukan Allah. Nah, ini contohnya adalah saksi Yehova. Ya, saksi Yehova mengatakan Allah itu Bapa. Nah, kemudian pertanyaannya, Yesus ini bukan Allah, tapi dia disebut anak. Nah, definisi anak nanti menjadi penting, seperti pertanyaan Adel tadi. Pertanyaannya itu adalah, Yesus ini anaknya, maksudnya artinya apa? Diadopsikah? Atau bagaimana? Gitu. Ya. Jadi kemarin tuh saya lihat di TikTok ini banyak banget ya, banyak banget apa live debat-debat begitu. Jadi kadang-kadang pas lewat saya lihat aja sebentar. Yang kemarin tuh ada yang debat tentang Yesus itu dijadikan Tuhan oleh Allah waktu Yesus disalib. Gitu. Jadi sebelumnya dia bukan Tuhan, lalu dituhankan di kayu salib. Gitu. Jadi dia baru jadi Tuhan pada waktu kayu salib. Nah ini menjadi masalah besar ya. Makanya kita perlu sama-sama bahas nanti eh, gimana sebenarnya Yesus itu. Ya, apakah hanya yang Allah itu cuman Bapa dan yang lainnya bukan Allah? Nah, itu pertanyaannya. Nanti definisi anak menjadi sangat krusial buat kita pahami. Nah, jadi di sini Yesus memperkenalkan Allah sama dengan Bapa, Yesus sama dengan anak, ya, tanda tanya. Jadi Yesus memperkenalkan Allah sebagai Bapanya dan ia dipanggil anakku oleh Allah. Ya.
Jadi dia dipanggil oleh Allah tuh dengan sebutan anakku. Jadi ini klop ya. Yesus panggil Bapa, Bapa panggil anak. Gitu. Jadi teks kitab suci itu konsisten menggunakan kalimat ini, konsep-konsep ini, bahwa Allah mengakui Yesus anaknya, Yesus mengakui bahwa Allah adalah Bapaknya. Nah, para rasul kemudian juga sama ini, menyebut Allah sebagai Bapa ya dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini teks-teksnya ini selain dari Matius ya. Jadi memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Allah itu adalah Bapaknya Yesus gitu. Terpujilah Allah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah, siapa Allah itu? Yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Gitu. Kami mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Allah itu adalah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di sini ada konsep penting banget ya, bahwa Allah itu adalah Bapa. Ya. Allah adalah Bapa. Jadi jadi Allah adalah Bapa dan Yesus adalah anak. Jadi ini penting banget untuk kita bisa pahami apakah Allah itu sungguh-sungguh Bapa, ya, Bapa dari Yesus atau Bapa terhadap Yesus. Jadi dia itu Bapaknya sebagai apa? Konsep Bapaknya itu apa maksudnya? Nah ini kebalikannya. Kebalikannya adalah Yesus memperkenalkan Allah sebagai Bapaknya, dipanggil sebagai anakku. Terus gini, para rasul menyebut Tuhan Yesus sebagai anak, ya, dari Allah. Nah ini kebalikannya ya. Jadi ini untuk membuktikan adanya konsistensi. Yesus di sini dikatakan bahwa Ia inilah anak Allah, ya. Jadi Yesus inilah anak Allah. Yohanes mengatakan anak Allah. Kata Nael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah. Tadi iblis sudah ya, prajurit sudah. Sida-sida Ethiopia mengatakan, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ya. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, ya kata Paulus. Lalu imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Oke, lagi. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi, kita punya isu sekarang. Yaitu isunya adalah kita percaya bahwa sejak perjanjian lama ada konsep tentang Allah, ada roh Allah, dan ada satu lagi firman yang agak kabur yang kita belum temukan ya. Kemudian janji-janji tentang juru selamat itu muncul di dalam perjanjian baru. Kemudian di perjanjian baru, tiba-tiba muncullah Yesus Kristus yang kemudian dibuktikan oleh Matius sebagai penggenapan janji Allah. Dan dia disebut sebagai anak Allah. Dan dia lahir dari perawan, tapi dia bisa menebus dosa manusia. Dia lahir sebagai manusia, tapi dia bukan manusia biasa. Karena kehadirannya disamakan dengan Allah bersama-sama dengan manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, gini. Nah, Alkitab itu selalu menyematkan seluruh atribut. Kita bahas tentang ini ya, yang pertama ini. Jadi Alkitab selalu menyematkan seluruh kealahan, atribut ya, atribut kealahan itu pencipta, maha kuasa, maha hadir, dan lain-lain kepada Allah Israel yang dipanggil Bapa oleh Yesus. Nah, kesimpulannya, siapakah Allah yang disebut Bapa ini? Dia adalah Allah. Ya. Kenapa Allah disebut Allah? Karena atribut kealahan dimiliki oleh Allah ini. Jadi Allah, Bapa dari Yesus Kristus ini disebut Allah karena atribut-atribut kealahan dimilikinya. Jadi atribut-atribut Allah ini disematkan, diatribusikan oleh kitab suci kepada si Bapa ini. Ya, Bapa yang ada di surga, Bapa yang
transenden, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang mengutus Yesus, dan sebagainya. Nah, dia adalah Allah Bapa, gitu. Jadi, apakah Allah adalah Allah? Jawabannya ya. Nah, kemudian kita punya teks yang lain. Teksnya ini sudah sampai kita bahas sedikit dalam webinar, tapi kita lihat baik-baik ya. Dari Yohanes, ini ada dialog dengan Filipus. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah, kemudian Filipus ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Jadi, Filipus itu berpikir seperti kita berpikir ya. Jadi, Yesus ini sering sekali menyebutkan tentang Bapa. Itu adalah Allah, itu adalah Bapanya. Lalu dia mengatakan bahwa akulah jalan. Jadi, kalau mau sampai kepada Allah, yaitu Bapakku, akulah jalannya. Ya, kalau kamu kenal aku, kamu kenal Bapakku. Sekarang kamu telah mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Terus Filipusnya bingung. Bentar ya, sebenarnya saya pengen lihat Allah sih gitu ya. Saya pengen tunjukkan, pengen melihat Bapa itu Allah. Sekarang Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi kami sudah cukup gitu. Nah kemudian Yesus mengatakan, Yesus yang bingung ya. Yang tadinya kita berpikir bahwa itulah solusinya, Yesus berkata, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Tuh, jadi itu cara berpikir seperti itu adalah cara berpikir yang sebenarnya tidak mengenal Allah. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Nah, ini mungkin agak confuse ya, mungkin beberapa orang ya. Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan. Ya, oke. Silakan, Iskia. Pak, mau memastikan Pak, kalau memang ketika Filipus melihat Yesus, maka dia melihat Allah Bapa, apakah itu sama konsepnya dengan Ibrani 1 ayat 3? Ibrani 1 ayat 3 dibilang bahwa Yesus adalah cahaya pancaran kemuliaan Allah. Jadi ketika kita melihat Yesus, itu sama dengan kita melihat pancaran kemuliaan Allah, sama dengan kita melihat Allah. Apakah seperti itu Pak? Terima kasih Pak. Ya, yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ya kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti detailnya kita akan bahas ke depan. Jadi kajiannya kurang lebih bahwa seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Filipus, bahwa barang siapa melihat Bapa, ya. Jadi dia mengatakan bahwa sini kan ada double ya teksnya ya. Teksnya itu kelihatan banget disengaja bahwa kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jadi dia di sini adalah Bapa, ya. Jadi sebenarnya murid-murid itu karena mereka sudah mengenal Yesus, maka mereka mengenal Bapa. Sekarang mereka telah mengenal Yesus dan sekarang berarti mereka telah mengenal dia dan melihat dia. Jadi Yesus Allah ini adalah Allah ini adalah istilahnya itu Allah ini jadi sama lah gitu ya dengan seperti Kristus itu menjadi sama lah dengan Allah di dalam gambarnya. Jadi yang mau saya sampaikan itu poinnya begini kurang lebih ya. Jadi di sini kita dapat bukti bahwa Allah itu yang disebut Allah, disebut Bapa sama Yesus itu berkali-kali, yang Allah adalah Bapakku, 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 yang dia sebut sebagai Allah itu kita sebut Allah atau kita nyatakan sebagai Allah karena dia memiliki atribut kealahan, ya, atribut kealahan, dan atribut kealahan itu disematkan kepada dia secara konsisten, ya. Jadi dia itu pencipta, maha kuasa, maha hadir dan sebagainya. Jadi yang disebut-sebut oleh Yesus itu sebagai Bapanya itu adalah Allah, pencipta langit dan bumi, dan bukan cuma Yesus yang mengakuinya, ya.
yang lain juga mengakuinya. Jadi bukan cuma Yesus yang mengakui Allah itu, Bapaknya itu adalah Allah, tapi juga semua orang Farisi dan sebagainya itulah adalah Allah. Tapi keunikannya dia sebut itu sebagai Bapa. Nah sekarang tiba-tiba dia menyatakan bahwa barang siapa melihat aku, dia melihat Bapakku. Gitu. Oke, saya bahas ini ya. Jadi kurang lebih gini gambarannya ini ditanyakan tadi oleh Hizkia. Ya. Nah di sini Yesus mengatakan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi sebenarnya Yesus itu membedakan antara Bapa dan dirinya. Jadi tidak mungkin kan ada ujung jalan sama jalan itu sesuatu yang sama. Nah ini saya perlu tegaskan karena sebenarnya Tritunggal itu selalu ada jebakannya di dalam setiap poin. Gitu. Jadi setiap poin Bapa adalah sama dengan Yesus itu sesuatu yang seringkali muncul karena sebenarnya banyak sekali pengajar-pengajar yang salah dalam konsep ini. Jadi tidak seorang pun ada kepada Bapa kalau tidak mengakui. Jadi kita perlu pahami bahwa Yesus tidak pernah sama dengan Bapa. Maksudnya, ketika dia sebut Bapa, itu tidak mungkin dirinya. Itu sesuatu yang tidak mungkin gitu ya. Teks kitab suci itu jelas sekali membuat Bapa dan Yesus itu sesuatu dua hal yang berbeda, luar biasa, beda banget. Ya. Jadi itu tidak bisa kita coba paksakan menjadi sama. Karena itu ada jalan, Yesus adalah jalan dan ujung jalannya adalah Bapa. Ya. Nah, lalu kemudian di sini ada konteks tentang sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Jadi mengenal Yesus itu sama dengan mengenal Bapa. Jadi ini saya pisahkan ya. Ini satu sebenarnya di sini kurang lebih. Jadi ini murid-murid contohnya. Jadi mereka ini waktu mereka melihat Yesus, sebenarnya itu mereka melihat Bapa. Ya, seharusnya mereka melihat Bapa. Jadi mereka tidak perlu melihat Bapa karena sebenarnya ketika mereka melihat Yesus itu sama persis gitu kurang lebih. Itu kurang lebih yang kita punya ya. Jadi teks ini menjelaskan bahwa barang siapa, kan ada teks yang lain nanti dengan cakupan yang sedikit berbeda. Maksudnya dia akan melengkapi dengan pemahaman yang lebih dalam. Nah di sini dikatakan bahwa barang siapa melihat Yesus itu sama dengan melihat Allah. Gitu. Jadi Yesus mengatakan aku dan Bapa itu kurang lebih satu gitu ya. Jadi aku dan Bapa itu satu. Jadi barang siapa lihat aku, dia lihat Bapa. Tapi Bapa dan anak itu dua hal yang berbeda ya. Jadi poin ini jangan dilupakan. Barang siapa telah melihat aku, telah melihat Bapa. Jadi melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Nah, teks ini sering dipahami dengan bahwa Bapa itu sama dengan Yesus. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Gitu. Jadi dua-duanya mirip gitu ya. Jadi barang siapa melihat Yesus itu sama dengan melihat Bapa. Di sini kita langsung dapat sedikit clue lah ya. Barang siapa melihat Yesus itu dia melihat Bapa. Tapi Yesus tidak sama dengan Bapa. Ya. Ini perlu dipahami ya. Kalau misalnya kita pendekatannya dengan modalisme, dengan pekerjaan, itu konteksnya sama. Kalau misalnya saya nggak mungkin Bapa sekaligus menjadi anak terhadap diri saya sendiri gitu. Tapi kalau saya, bapak, dan dosen, itu memang beda tempatnya. Kategorinya beda. Tapi kalau misalnya saya bapak, saya juga anak terhadap diri saya sendiri. Itu kontradiksi yang luar biasa besar. Jadi tidak mungkin. Itu sesuatu yang mustahil. Jadi kalau saya bapak, maka saya tidak mungkin menjadi anak terhadap diri saya sendiri. Oleh sebab itu, di sini kita punya dua poin yang kita punya, yaitu Yesus dengan Bapa itu berbeda, tapi Yesus dan Bapa itu sama persis. Ya, ya mungkin clue-nya kurang lebih kayak kembar lah gitu ya. Barang siapa melihat Yesus sama persis dengan melihat Bapa. Nah, kemudian ada tambahan lagi nih, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nah, ini juga sesuatu yang mustahil kalau mengatakan Bapa adalah Yesus gitu. Kalau Bapa adalah Yesus atau Allah adalah Yesus, ini nggak masuk akal ya kalau kita pakai ini. Bapa ketika Yesus mengatakan aku di dalam Bapa di dalam aku. Kan ini kalau sama, ini jadi sesuatu yang nggak masuk akal. Jadi kalau saya di dalam diri saya sendiri dan diri saya sendiri di dalam saya gitu kan jadi nggak masuk akal. Nah jadi pernyataan Yesus ini bukan pernyataan yang salah, tapi pernyataan yang perlu dipahami dengan baik.
Di sini kita jelas mendapatkan poin-poin dari teks ini bahwa Yesus tidak sama dengan Bapa, tapi Yesus sama, barang siapa melihat Yesus sama dengan melihat Bapa, kemudian Yesus ada di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Jadi mereka itu saling mendiami, tapi mirip, tapi dua yang berbeda. Jadi kita perlu punya konsep ini. Nah, konsep ini konsep yang penting sekali, ya. Oke. Silakan, Hizkia. Itu masih mute. Halo Pak, sorry. Ya, Yesus kan adalah satu-satunya jalan menuju Bapa. ya. Ini kan kondisi idealnya setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi, sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, berarti ketika Adam dan Hawa sedang bersembunyi dari Allah, berarti yang dilihat oleh Adam dan Hawa itu adalah Allah Bapa kan Pak, bukan Allah Anak? Atau Allah Anak harus seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Oke. Kalau ini kan kita belum sampai ke sana ya. Cuman kalau misalnya kita gunakan lah ya, kan kita belum kupas sampai ke sejauh sana. Tapi jawabannya kan gini, kan kita sebenarnya percaya kepada Tritunggal. Jawabannya itu sebenarnya adalah gini, Allah itu ini jawaban cepatnya aja ya. Karena kita perlu menyampaikan dengan teks-teks kitab suci sebenarnya. Jadi Allah itu adalah Allah yang tak pernah terlihat. Gitu. Jadi dia tidak akan pernah kelihatan. Jadi yang selalu yang akan kita lihat itu adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus itu adalah mediator. Dia adalah mediator dan kita hanya mengenal Allah di dalam diri Yesus Kristus. Jadi kita tidak akan mengenal, tidak akan nanti sampai di surga pun kita tidak akan melihat Allah Bapa seperti kita melihat Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah mediator yang dimana ketika kita melihat dia kita melihat Allah. Nah kalau misalnya tanya apakah Yesus itu jalan, ya Yesus itu jalan, hidup, dan kebenaran sebelum jatuh dalam dosa, sesudah jatuh dalam dosa, dan selama-lamanya. Jadi dia akan menjadi jalan, kebenaran, dan hidup sampai selama-lamanya. Jadi bukan berarti setelah jatuh dalam dosa dia menjadi jalan. Oke. Ini Oke, agak Pak. Terima kasih, Pak. ya, mulai membingungkan kah saudara-saudara? Bisa dipahami? Shalom. Ya, Ya, jadi sudah jelas itu kalau kita mau mengenal Allah ya kenal Yesus dulu kan. betul. Betul. Jangan sampai kita mempunyai iman seperti Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah itu Bapa, itu sudah cukup bagi kami. Maka Yesus menjawab, apakah engkau sudah telah sekian lama Filipus engkau bersama-sama aku, tapi engkau tidak mengenal Bapa. Apakah engkau tidak tahu Bapa di dalam aku di dalam Bapa? Artinya kesatuan ilahi itu. Jadi kalau kita mau melihat Allah, ya lihat Yesus dulu. Karena Allah itu untuk bisa dikenal ciptanya, bisa dikenal manusia ya, mewujudkan dirinya dalam berubah manusia, dalam daging. Itulah Yesus. Begitu, Pak. Jadi banyak orang baik Kristen maupun di luar Kristen, semua menyebut Allah, pencipta langit dan bumi. Tapi Allah yang mana? Allah yang satu-satunya yang benar adalah di dalam Yesus. Di luar Yesus itu Allah yang palsu, Pak. Ya. Karena Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada seorang pun manusia bisa diselamatkan. Hanya di dalam Dia keselamatan yang pasti. Jadi salib itu simbol daripada penebusan, Pak. Korban yang Tuhan siapkan itu anugerah bagi manusia. Tinggal manusia terima atau tidak. Makanya orang-orang yang percaya dan menerima Yesus, Yohanes 1 ayat 12, barang siapa menerima dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, kalau yakin diri kita bahwa ada kuasa dalam diri kita, kita bisa menyebut Allah itu Bapa. Karena hanya orang di dalam Yesus itu bisa menyebut Allah itu Bapa. Bukan Om. Om dengan Bapa itu beda, Pak.
Ayah dengan om itu beda. Ya namanya juga ayah itu berarti kan orang tua kandung. Nah, sama dengan kita setelah kita diadopsi karena percaya Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Bukan lagi anak dunia, tapi anak Allah. Anak Allah itu kan sifatnya terang, transparan, tidak munafik, tidak berpura-pura. Begitu Pak, sifat Allah itu kan kasih. Kasih itu kan pengorbanan. Banyak orang katakan Allah, Allah, tapi buktikan Allah itu kasih. Nah, ternyata Allahnya itu bukan kasih, Pak. Allah itu pendendam. Allah itu berontak. Allah itu merusak rumah ibadah orang. Allah itu menghentikan orang beribadah. Itulah Allah yang jahat. Tapi Allah di dalam Yesus itu Allah yang kasih. Kasihlah musuhmu. Sampai terheran-heran menteri agama kita kan. Dia membaca itu kasih. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Matius 5 itu ayat 38 itu, Pak. Nah, kalau kita Ya. orang Kristen sungguh-sungguh memberitakan Injil, pokoknya prinsip kita hanya memberitakanlah, bukan untuk membuat orang percaya. Tidak, tugas kita hanya memberitakan Injil. Karena Injil kan kabar baik. Kabar baik artinya jaminan yang pasti. Kabar baik kan banyak, Pak. Kalau orang sukses itu baik. Tapi kabar baik ini artinya sifatnya kekal. Orang mau masuk surga itu hanya di dalam Yesus. Makanya kita ini amanat agung itu harus dijalankan setiap orang yang percaya. Banyak orang Kristen kan hanya beragama Kristen, Pak. Rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, tidak pernah prakteknya. Matius 10 itu udah jelas, Pak. Barang siapa yang mengasihi orang tuanya lebih daripada aku, ia tidak layak menjadi muridku. Jadi kalau kita menjadi murid sejati itu harus memberitakan Injil, siap kehilangan nyawa. Nah, banyak orang Kristen kan takut, Pak. Takut kehilangan nyawa, hanya ingin pengetahuan saja, tahu Trinitas, tapi dia sendiri tidak berani bersaksi. Nah, ini namanya Kristen agama, Pak. Nah, ini demikian saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Ya, thank you, Pak. Ya, oke. Jadi sebenarnya pembahasan kita itu luas ya. Jadi di sini tuh kita membahas tentang apa? Jadi gini, menyangkut tadi apa yang disampaikan. Jadi sebenarnya pelayanan kekristenan itu luas ya. Jadi cakupan-cakupan pelayanan kita luas. Jadi menegakkan Injil Yesus Kristus itu juga aspeknya luas. Nah, Amin, amin. dan juga di dalam banyak di dalam sejarah gereja ya dari awal sampai sekarang, dari bapak-bapak gereja, di para rasul sampai sekarang, memang kita punya banyak sekali tantangannya. Tantangannya di dalam semua aspek gitu. Jadi memang kita butuh semuanya untuk bisa menegakkan kerajaan Allah di bumi. Nah, sekarang kita akan membahas ini itu untuk melihat sebenarnya Allah yang kita sembah itu siapa. Dan kemudian karena sebenarnya kita punya dalam sejarah kita punya banyak sekali bidat ya. Bidat itu artinya pengajar sesat. Yang dan pengajar sesat pengajaran sesat itu biasanya cuman berkutat pada topik-topik Tritunggal gitu. Jadi kita tidak pernah menyebut orang lain sesat gitu ya. Biasanya atau dalam sejarah gereja ya. Kesesatan itu biasanya kebanyakan hanya berputar kepada konsep Kristus dan kemudian tentang Tritunggal. Keluar dari itu biasanya kita tidak lah ya, belum pernah dalam sejarah untuk menjelaskan itu tentang kesesatan gitu ya. Jadi kebanyakan bidat yang kita sebut bidat itu dari aspek-aspek Tritunggal. Nah, kita tuh punya banyak tantangan ya. Nah, kenapa kita pilih topik ini? Karena topik ini tuh ada pendeta-pendeta sekarang yang membahas tentang Unitarian, lalu kemudian menegaskan bahwa Allah itu cuma satu, lalu kemudian pribadinya satu. Karena itu akan mempunyai konsep yang salah nanti tentang penciptaan, tentang keselamatan, dan sebagainya. Ini jadi sebenarnya kita punya systematic theology yang kemudian meluas gitu ya, jadi mencakup semua hal. Nah, kita lanjutkan untuk melihat konsepnya ya. Jadi ini saya kasih gambarnya, jadi ini buatnya lebih kecil, tapi sebenarnya maksud saya sama, tapi kan kalau jadi sama kan tidak kelihatan ya. Yang kuning ini Bapa gitu ya, lalu yang warna ini adalah Yesus gitu. Nah, di sini kebalikan. Nah, kan di sini dikatakan sebelumnya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku gitu ya. Jadi ini ada konsep
saling mendiami. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nah, konsep mendiami ini kan kurang lebih seperti ini ya. Anak di dalam Bapa dan Bapa di dalam anak. Nah, konsepnya ini konsep yang cukup tegas ya. Bapa di dalam anak, anak di dalam Bapa. Nah, ini kan kita belum membedakan ya, bahwa Yesus ini manusia dan Yesus ini Allah. Karena teks yang kita kaji belum mencukupi gitu. Belum menunjukkan hal-hal sampai ke sana. Nah, cuman yang kita lihat di sini adalah beberapa hal ya. Misalnya, Yesus mengatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi, kurang lebih kalau misalnya kita coba gambarkan, maka ini kita melihat Yesus Kristus, maka kita melihat the real invisible God, gitu ya. Jadi Yesus Kristus itu adalah gambar. Nah, ini saya pakai gambar yang sama untuk menunjukkan bahwa melihat ini itu sama dengan melihat yang ini, ya. Melihat ini sama dengan melihat yang ini. Jadi kita akan lihat apa yang kita lihat di sini ya, gini ya. Ini sebenarnya kita melihat Allah dengan melihat Yesus Kristus. Nah, kemudian kenapa apakah mungkin yang lain? Jawaban tidak mungkin yang lain, karena Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, dan tidak akan pernah ada orang yang melihat Allah sampai selama-lamanya, kurang lebih begitu ya. Apakah Alkitab menyampaikan poin hal seperti itu? Ya, Alkitab kurang lebih menyampaikan poin seperti itu. Jadi tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi siapa yang bisa melihat Allah? Yang melihat Allah adalah anak tunggal Allah, ya, yang ada di pangkuan Bapa. Jadi kan ini juga aneh ya. Kalau misalnya Yesus adalah Bapa, jadi kalau misalnya saudara bisa lihat aja ya, buka aja TikTok, kemudian cari aja keyword Tritunggal, Trinitas gitu, nanti ada debat-debatnya, debat-debat yang buat kita lucu juga sih sebenarnya ya. Jadi di situ ada orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Allah, Allah itu adalah Yesus gitu. Maksudnya dengan Yesus dan Bapa ini kurang lebih sama. Nah kan lucu kalau tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi masa dia memangku dirinya sendiri? Kan tidak mungkin. Pangku-pangkuan kan tidak mungkin ya. Kalau dua orang pangku-pangkuan bisa, tapi kalau satu orang pangku-pangkuan, meskipun ini istilahnya anggaplah ya, bukan literal, tetapi yang ada di pangkuan Bapa itu kan maksudnya ada bersama dengan Bapa. Jadi konsep tentang bersama dengan Bapa ini adalah konsep yang tidak terlalu muncul, tidak terlalu kuat gitu. Kalau misalnya menyamakan Yesus dengan Bapa. Jadi yang kita punya itu adalah Yesus tidak sama dengan Bapa. Ya, ya silakan, Excel. Ya Pak, saya mau bertanya Pak tentang konsep melihat Bapa. Nah berarti di dalam teks tadi kita baru bisa melihat Bapa di dalam Kristus. Ya. Ya, berarti setelah inkarnasi Kristus baru kita bisa melihat Bapa. Nah, saya mau bertanya Pak, di Kejadian 3 ayat 8 itu kan dikatakan Tuhan Allah berjalan-jalan di Taman Eden. Nah, di dalam pemahaman kita kalau berbicara tentang berjalan-jalan berarti sesuatu yang kasat mata. Ya. Ya, bicara sesuatu yang fisik. Nah, jika memang Bapa hanya bisa dilihat di dalam Kristus, berarti Adam dan Hawa tidak pernah melihat siapa pencipta mereka. Oke. Ya, Well, itu poin saya, Pak. pencipta mereka siapa? Kenapa, Pak? Pencipta Adam dan Hawa siapa? Allah Tritunggal, Pak. Oke. Kalau kenapa tidak pernah melihat pencipta mereka? Kalau sebenarnya yang menciptakan mereka juga ada di situ. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Kalau Allah adalah sesuatu yang invisible, sedangkan Adam dan Hawa adalah sesuatu yang secara fisik, nah, berarti ketika Allah menciptakan mereka, berarti bagaimana mereka berinteraksi dengan Sang Pencipta saat itu, Pak? Sedangkan Allah sifatnya invisible, gitu. Dan dalam perjanjian baru, kita baru bisa melihat Bapa di dalam pribadi Kristus. Sedangkan Kristus itu sangat jauh dari, maksudnya inkarnasinya, itu bagaimana di dalam perjanjian lama, Pak? Ya, di dalam khususnya konteks kita. Oke, jadi gini, kan gini kan kita membaca perjanjian lama itu misalnya dari perjanjian baru ya. Jadi kalau kita bicara dari perjanjian lama, dari perjanjian lama dari perjanjian baru, maka kita punya banyak
dari progressive revelation, maka kita punya banyak sekali modal untuk menafsirkannya ya. Jadi kalau kita punya modal menafsirkannya secara konsisten apa yang disampaikan oleh PB, maka di PL yang kita temukan adalah yang berjalan-jalan di situ adalah Allah, itu teofani. Gitu. Tapi kalau itu teofani, seperti yang kita pahami, teofani selalu kristofani. Ya, kecuali di PB yang kita sebut memang ada pernyataan ada Roh Kudus kemudian dalam bentuk burung merpati itu juga teofani, apa namanya? Tapi kan langsung jelas bahwa itu adalah Roh Kudus yang berteofani. Tapi kalau di dalam PLL yang tidak jelas siapa yang berteofani, maka kita akan menafsirkan bahwa itu adalah Malak Yahweh. Kenapa itu Malak Yahweh? Ya karena itu yang muncul kemudian di dalam teks-teks suci di PL. Dalam teks-teks suci di PL kita ketemu bahwa Malak Yahweh itu berbicara atas nama Yahweh. Nah, kemungkinan dia adalah teofani Yahweh. Dan kalau kita mencoba menggunakan PB membacanya, maka kita akan sebut bahwa itu adalah teofani dari Kristus. Jadi kalau misalnya kamu bilang bahwa mereka tidak ketemu dengan penciptanya dong. Nah, apakah anak tidak menciptakan? Jawabannya mencipta. Ya, itu sih Pak, saya tergelitik aja untuk bertanya ketika melihat Bapa melalui pribadi Kristus, sedangkan Kristus hadir di Perjanjian Baru, dan bagaimana Adam dan Hawa itu melihat Bapa, melihat pencipta mereka, sedangkan Kristus itu belum ada saat itu. Nah, Ya, jadi ya. gini, sebenarnya kan prinsipnya gini ya. Kita mengenal Allah lewat pewahyuan. Ya, lewat wahyu. Dan wahyu Allah paling lengkap dan paling puncak itu adalah Kristus. Itu. Jadi dari mana kemudian Adam mengenal Allah? Ya dari wahyu Allah, teofani. Bagaimana kemudian Nuh ketemu mengenal Allah lewat firman Allah gitu. Jadi kita punya yang namanya bentuk-bentuk ya, mode daripada revelation ya. Modus-modus revelation, modus-modus pewahyuan itu diantaranya adalah teofani, kemudian ada firman Allah langsung dari para nabi gitu ya. Kemudian ada mujizat, ada karya-karya Allah yang ajaib di situ yang kita sebut sebagai juga sebagai pewahyuan. Dan sebagian itu sudah dicatat. Jadi ketika sudah menjadi catatan dan diinspirasikan oleh Roh Kudus, maka itu menjadi itu adalah wahyu Allah gitu. Jadi kan kemudian dia sedikit kemudian memuncak sampai ke Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah wahyu Allah yang paling lengkap lah, yang paling puncak. Nah, siapa yang diberitakan oleh yang lain itu, yang diberikan oleh itu adalah ya konsepnya berhubungan dengan Kristus. Berhubungan dengan Allah ya. Jadi maksudnya Allah Tritunggal itu memperkenalkan dirinya lewat pewahyuan seperti yang dikatakan Ibrani ya. Awalnya lewat para nabi dan kemudian dia mengutus anak. Oke? Ya. Thank you. Ya. Jadi di sini ya, di sini kita melihat bahwa Bapa itu sebenarnya mirip lah sama Yesus Kristus ya. Oh, ini ada pertanyaan lagi ya. Baru saya lihat di chat. Ya. Mengenai wujud Allah, apakah malaikat sekalipun sebagai suruhannya Allah itu sebenarnya tidak mengetahui wujud Allah atau Bapa itu sendiri? Nah, apakah malaikat yang ada di surga yang merupakan makhluk spiritual tanpa fisik itu mereka melihat Allah gitu? Nah, kita tidak kita tidak tahu persis ya, karena kita tidak punya catatan angelologi atau tentang malaikat yang lengkap dalam wahyu kita. Tetapi kita punya beberapa penglihatan dari tokoh-tokoh penulis kitab suci gitu. Di kitab suci kita punya ada roh-roh atau makhluk-makhluk yang khusus yang kemudian menyembah Allah di surga. Kemudian ada makhluk-makhluk khusus yang bersama-sama dengan Allah sebagainya. Jadi kita tidak tahu persis sebenarnya, karena penglihatan itu kan semuanya difisikalisasi ya. Mereka melihat bentuk sesuatu yang
mereka harus pahami gitu. Jadi eh, tidak mungkin lah sesuatu yang jadi gini, sesuatu yang sangat indah itu tidak mungkin fisik ya. Dia menembus aspek fisikal dan dia tembus ke aspek spiritual gitu. Nah, jadi ketika dilihat pun ya belum tentu juga itu realnya, tapi itu bisa menjadi suatu gambaran dengan apa yang real. Jadi kalau ditanya apakah malaikat itu melihat Allah, kita tidak tahu. Tapi apakah mereka eh, mengenal Kristus ya? Jawabannya iya. Jadi kalau misalnya jawab pertanyaannya itu ya kita tidak tahu pasti. Kita tidak tahu pasti. Oke, kita lanjutkan. Nah, oh ini baru Excel nanya lagi atau Ya, Pak, maaf, saya ada oke, satu nggak yang apa-apa, saya silakan. tuh ingin banget tanya, Pak. Iya. Bicara tentang wujud Bapa, Pak. Ya, Apakah hanya di dunia kita tidak bisa melihat Bapa, tapi ketika kita di surga nanti, apakah juga sama kita tidak bisa melihat Bapa? Ataukah hanya Kristus yang bisa secara kasat mata, secara wujud kita bisa lihat? Ya, itu, Pak. ya, ya. Ya, Ya itu tadi jawaban saya sebenarnya. Jadi kita gini ya, kita tentu menafsirkan kitab suci berdasarkan tradisi ya. Tradisinya apa gitu. Jadi kalau dalam tradisi Reform, beberapa buku yang saya baca itu menjelaskan bahwa jawabannya tidak, gitu. Jawabannya tidak. Tapi apakah dalam tradisi yang lain, apa dasarnya? Dasarnya ada sih, tapi cukup apa ya, berlayer-layer ya, berlapis-lapis untuk menjelaskannya. Jadi tidak ada teks suci yang langsung menjelaskan eksplisit, tapi ya berlapis-lapis ya dari pemahaman kita. Semoga nanti bisa kita bahas ya, karena itu jauh lebih kompleks sebenarnya. Nah, kita kemudian mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Pertanyaannya itu adalah kenapa kemudian ini ya, ini ya, kenapa Yesus identik dengan Allah? Kenapa bisa lihat Yesus? Yang pasti kita tahu adalah Yesus tidak sama dengan Bapa. Ya, Yesus tidak sama dengan Allah Bapa. Itu catatan yang perlu kita garis bawahi. Tetapi kenapa kemudian dia identik? Kenapa melihat Yesus sama dengan melihat Allah? Apakah Yesus adalah Allah yang menjadi manusia? Nah ini tanda tanya ya. Betulkah dia Allah yang menjadi manusia? Mengapa hubungan Allah Yesus itu adalah hubungan Bapa anak? Ya ini pertanyaan Niskia tadi ya. Kenapa dia jadi anak itu? Kenapa disebut anak? Oke, kita lihat ya. Nah, ini ada ayat tadi yang sudah disinggung juga tadi ya di Ibrani. Nah, pertanyaannya mengapa Yesus identik dengan Allah? Jawabannya adalah karena Yesus itu adalah gambar Allah, cahaya Allah, dan refleksi Allah. Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan ya. The Son is the image of the invisible God. Anak itu adalah icon ya. Icon ya, kita punya bahasa Inggris itu icon ya. Jadi dia adalah the image of the invisible God, the firstborn of all creation ya, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Yesus itu adalah gambar. Gambar itu kayak mana gini ya. Jadi kurang lebih kayak gini orang bercermin gini ya. Jadi cerminnya yang ini ya. Ini si A dan ini bayangannya si A. Jadi pertanyaannya adalah apakah kalau saya lihat ini sama dengan lihat yang ini? Jawabannya sama. Tapi dua hal yang berbeda gitu. Coba kalau kita lihat gambar ini, ada berapa gambarnya? Ada dua. Jadi ada dua gitu, ada dua orang kan. Tapi kan sebenarnya ini ada berapa? Ada satu gitu. Ada satu, tapi kemudian menggunakan cermin direfleksikan, kemudian muncul yang kedua. Ya. Nah ini kurang lebih gambarnya. Artinya, jadi Yesus itu adalah gambar daripada Allah. Ya. Jadi dia Pak, gambar Allah. boleh saya kasih Pak? Shalom Pak, shalom.
Ya, Saya boleh tambahkan sedikit ya Pak ya. ya, Eh, Kalau saya pribadi begini Pak, kan Allah itu kan roh. Yohanes ya, 4 ayat 24, ya kan? ya, Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Nah itu R besar di situ Pak. Lalu ada R kecil, berarti menuju kepada manusia itu sendiri Pak. Rohnya manusia harus menyembah Allah itu dalam Roh Kudus. Jadi kalau mau lihat Allah itu ya lihat Yesus begitu. Kan kita melihat Kejadian pasal 1 ayat 26 Pak. Dia katakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Sebenarnya itu adalah kata-kata nubuatan akan merujuk kepada perwujudan Allah nanti Kolose 1 ayat 15 itu loh Pak. Jadi kalau orang mau melihat Allah ya itulah Yesus itu wujudnya secara fisik Pak. Karena Allah itu kan roh. ya, Siapa yang bisa melihat Allah? Tidak ada. Tapi supaya manusia bisa melihat Allah ya itu lihatlah Yesus itu. ya. Tapi poinnya gini, Pak. Poinnya gini. Iya, Yesus itu juga roh adanya, gitu iya, ya. iya, betul Jadi Pak, kalau betul. Yesus itu adalah roh dan dia Iya, adalah roh dan dia di sini kan saya belum bahas ya. Tapi iya, kemudian nanti kan kita akan bahas secara bertahap. iya. Jadi Yesus itu adalah roh, sama dengan Allah adalah roh. Jadi sebenarnya kalau kita Amin. sebut apakah kita bisa melihat Yesus yang dalam bentuk roh? Nggak bisa, nggak bisa. Iya, iya, Jadi Yesus itu kemudian kalau misalnya di sini kan kita tanya ya, pertanyaan saya di sini, kenapa saya pilih pertanyaan ini? Sebenarnya pertanyaan tricky ya. Apakah Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia? Jawabannya iya dan tidak. Ya, iya, jawabannya iya, iya. iya dan tidak. Kenapa iya? Karena dia adalah dia sebenarnya bukan Allah Bapa yang menjadi manusia, tetapi dia adalah anak yang Firman, menjadi manusia. Gitu. Jadi firman. dia adalah anak yang menjadi manusia, tapi bukan Allah Bapa yang menjadi manusia. Nah, tapi kalau kita sebut dia Allah yang menjadi manusia, jawabannya juga tidak. Kenapa? Karena bukan Allah Bapa. Allah Bapa tidak pernah jadi manusia, tapi hanya Allah anak. Nah, tapi kalau misalnya kita bilang bahwa Allah itu roh, dan kemudian kita lihat Allah itu roh, dan Yesus itu kemudian kita lihat Yesus itu adalah gini. Yang dimaksudkan yang saya bahas di sini sebenarnya bukan Yesus dalam bentuk manusia sebenarnya, ya. Bukan cuma Yesus dalam bentuk manusia. Jadi yang saya bahas di sini sebenarnya adalah Yesus yang belum pernah jadi manusia. Nah, jadi banyak orang Kristen itu punya konsep yang salah tentang Yesus. Jadi mereka percaya bahwa Yesus itu baru lahir 2000 tahun yang lalu. Jawabannya Yesus itu betul berinkarnasi 2000 tahun yang lalu, tetapi sebelum itu dia bukan manusia, tapi dia adalah roh gitu. Dia adalah roh. Jadi kita tidak bisa memahami bahwa gini, nanti kita bisa salah paham di sini kalau misalnya kita tidak memahami Yesus itu gambar Allah sebelum dia jadi manusia. Nah, jadi ini sebenarnya saya tidak buka langsung semua supaya pahamannya pelan-pelan. Tapi kalau misalnya di sini eh, kita mengatakan bahwa Yesus itu adalah gambar dalam pengertian Allah tidak bisa dilihat lalu kemudian kita lihat Yesus, kita lihat Allah, sebenarnya tidak begitu artinya. Artinya tidak begitu. Jadi teks ini bahas agak berbeda. Jadi ini membahas bahwa Yesus itu dia tidak pernah jadi manusia pun dia tetap adalah gambar Allah. Allah tidak pernah menciptakan langit dan bumi atau sebelum dia menciptakan langit dan bumi, dia adalah gambar Allah gitu. Ya. Dia adalah gambar Allah sebelum segala sesuatu jadi. Makanya di sini dikatakan bahwa Yesus itu gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kalau misalnya dalam terjemahan Indonesia ini kurang pas ya. Terjemahan bahasa Inggris sedikit lebih jelas. Jadi Yesus itu adalah image the invisible God, tapi dia the firstborn of all creation. Jadi dia yang pertama lahir sebelum penciptaan. Jadi konsep ini bicara tentang sebelum penciptaan. Jadi apakah Yesus itu adalah gambar sebelum penciptaan? Jawabannya iya. Bukan karena dia jadi manusia, dia disebut gambar. Bukan. Dia gambar sebelum dia itu jadi manusia. Jadi itu adalah bagian daripada naturnya bahwa dia adalah gambar Allah. Gitu.
Ya, jadi saya lanjutkan. Nah, di sini kita lihat ya bahwa saya sebenarnya mau bahasnya bertahap. Cuma mungkin saya perlu memberikan beberapa pilar-pilar supaya mungkin saudara-saudara tidak nanti salah paham ya. Jadi gini, Yesus yang saya sebut di sini adalah gambar Allah. Jadi kita perlu memahami bahwa Tritunggal itu bukan setelah penciptaan, ya, tetapi sebelum penciptaan. Jadi sebelum ada penciptaan, itu Allah itu adalah ada Allah, ada anaknya, dan ada Roh Kudus gitu, ya. Allah, ada anaknya, dan ada Roh Kudus. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Yesus ini disebut anak gitu? Mengapa dia disebut anak? Itu pertanyaan kita. Bukan karena ini terjadi sebelum penciptaan, maka kita tidak bisa menarik kesimpulan bahwa Yesus itu adalah anak Allah karena dia dilahirkan jadi manusia. Alkitab tidak mengatakan demikian, gitu. Kalau begitu kita tidak punya Allah Tritunggal. Allah kita itu sejak sebelum manusia dia nggak Tritunggal jadinya. Jadi kita akan berbeda dengan Alkitab. Alkitab itu sejak awal mengatakan bahwa penciptaan itu ada 3 yang eksis. Ada Allah, ada Roh Allah, kemudian ada firman-Nya. Nah, kita ketemu juga dalam Ayub misalnya dikatakan bahwa firman itu menciptakan dan ada Roh Allah. Jadi ada 3 yang ada sebelum diciptakan. Nah, pertanyaannya adalah siapa itu firman itu gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa dia adalah gambar daripada Allah. Nah, kemudian di Ibrani dikatakan bahwa ia adalah cahaya, ya, kemuliaan Allah, dan dia adalah gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Nah, bahasa Yunani untuk kata cahaya itu adalah ini ya, apaugasma, ya, atau kita sebut sebagai reflection, seperti cermin gitu ya. Jadi dia sesuatu yang seperti cermin lah gitu. Lalu kemudian dia adalah the exact representation atau karakter of his being. Ya, ini mungkin juga kurang pas. Harusnya itu his person. Nah, jadi kalau misalnya kita bahas di sini, maka gambarnya itu kurang lebih Yesus itu adalah cahaya, ya. Ini saya pilih gambarnya kurang lebih seperti itu. Dia adalah cahaya. Ini kita bahas Yesus sebelum jadi manusia ya. Sebenarnya kita nanti akan bahas, tapi nanti supaya tidak salah dulu sekarang sini. Jadi Yesus itu yang kita bahas bukan manusia. Nanti dia berinkarnasi jadi manusia. Nah, dia itu adalah cahaya dari kemuliaan Allah dan dia adalah karakter. Di sini kan icon. Di sini dia adalah karakter. Karakter itu seperti ini ya. Kalau kita punya figur karakter gitu ya. Jadi kayak misalnya bahasa Yunaninya itu lebih ke graphing ya, lukisan atau ukiran. Jadi Yesus itulah ukiran dari his hypostasis ya. Di sini bahasa Ibraninya Yunaninya hypostasis. Jadi di sini mengapa Yesus itu identik dengan Allah? Karena Yesus itu adalah gambar. Jadi seperti ini, maka Allah itu sama persis dengan Yesus. Ini sebelum jadi manusia. Itu perlu kita bahas bawah ya. Nah, karena dia belum jadi manusia, maka dia adalah gambar Allah. Lalu pertanyaannya, sini ya, maka kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi Kristus dan Bapa, ini Allah Bapa, dan Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah gambar yang sama. Nah, itu sebabnya mengapa Yesus itu identik dengan Allah. Mengapa Yesus itu sama dengan Allah. Tapi bukan bicara tentang inkarnasi Yesus Kristus ya. Bukan tentang itunya, tapi Yesus Kristus itu betul-betul adalah gambar daripada Allah. Nah, saya lanjutkan. Nah, kalau kita lanjutkan kita bahas di sini, ya, Yesus itu selain itu dia disebut juga sebagai logos atau firman Allah. Nah, di sini lebih kelihatan, ya. Jadi
ini juga Yohanes ini konteksnya sebelum penciptaan ya. Pada mulanya adalah firman. Jadi sebelum segala sesuatu, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Nah, di sini juga ada jelas, tapi kita akan kupas teks ini khusus nanti di minggu depan. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi jelas di sini bahwa logos itu adalah Allah gitu ya. Tapi kemudian di ayat 3 dikatakan bahwa dia menjadikan segala sesuatu. Berarti ini bicara tentang Yesus adalah firman Allah sebelum dia jadi manusia. Nah, lalu firman itu di ayat 14 menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi firman itu yang menjadi manusia. Jadi kalau misalnya kita tanya tadi di sini ya, apakah yang menjadi manusia itu adalah Allah? Jawabannya Allah yang mana gitu. Bukan Allah Bapa yang dia sebut Yesus panggil sebagai Bapa, bukan yang ini, bukan yang ini. Tetapi yang menjadi manusia itu adalah firman Allah gitu. Jadi firman Allah itu bersama-sama dengan Allah sebelum dunia dijadikan. Jadi kita dari teks dari perjanjian lama sampai sekarang kita udah punya beberapa poin. Poin kita itu adalah ada 3 yang ada sebelum dunia dijadikan, yaitu ada Allah yang disebut Yesus sebagai Bapanya, ada Yesus ada sebelum dunia dijadikan, jadi dia baru ada 2000 tahun yang lalu, dan dia bukan manusia sejak awal, ya. Dan yang ketiga adalah Roh Allah. Nah, Kejadian 1 menjelaskan ada 3 ini, dan kemudian teks kitab suci itu konsisten mengatakan bahwa ada 3 ini sebelum dunia dijadikan. Nah, ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darahnya, dan ialah firman Allah, itu logos Allah. Ya. Lalu apa yang telah ada sejak semula telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Nah, ini yang kemudian sudah menjadi manusia. Ya, firman yang hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Nah, di sini 1 Yohanes itu bicara tentang Yesus yang sudah berinkarnasi. Nah, jadi konsisten bahwa dia adalah firman. Dia adalah firman, dia adalah firman. Jadi, firman yang di sini, ini adalah Allah, sekaligus dia adalah manusia sejak 2000 tahun yang lalu. Jadi, sejak awal dia adalah Allah, tapi 2000 tahun yang lalu dia punya rupa manusia. Nah, kalau sekarang kita coba kupas sedikit ya. Jadi, kalau Allah itu kurang lebih seperti ini, ya, ada orang, Allah, lalu kemudian dia berfirman atau berkata-kata lah kurang lebih ya. Nah, kata-katanya itu adalah Yesus Kristus. Nah, cuman kan tidak sesederhana itu. Nah, sini saya kasih penjelasan dari Agustinus ya. Yesus itu adalah firman Allah yang artinya itu lebih dari sekedar kata atau ucapan. Yesus itu adalah manifestasi sempurna dari hakikat, hikmat, dan pengetahuan Allah secara kekal dan tidak berubah. Jadi, karena Allah ini adalah makhluk yang sempurna, maka dia punya kata-kata itu di luar ruang dan waktu. Ya, firman-Nya itu pasti di luar ruang dan waktu. Jadi kalau dia berkata atau dia punya firman, dia pasti firman itu bukan cuma dari mulut ya. Jadi bisa aja dalam pikiran kan. Jadi firman-Nya dia sebagai makhluk yang sempurna sebelum dunia dijadikan itu ada di dalam dia punya, karena dia sempurna maka firman-Nya juga sempurna. Nah, ini Jonathan Edwards itu menjelaskan lebih baik lagi ya. Nah, Jonathan Edwards itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah ide atau pemahaman Allah tentang dirinya sendiri yang sempurna dan kekal. Ide sempurna ini bukan hanya sekedar pikiran atau konsep, tetapi juga substansial dan memiliki esensi Allah. Nah, inilah kenapa Yesus disebut sebagai firman Allah, karena Yesus itu adalah, kalau dalam bahasanya Edwards itu adalah the idea of God. Jadi ada Allah, ada ide tentang Allah.
Jadi Allah itu mengenal dirinya. Jadi kalau misalnya kita tanya, apa yang ada di dalam pikiran Allah? Apa ada pikiran Allah sebelum dunia dijadikan? Jawabannya adalah Allah sendiri gitu. Nah, ketika Allah mengenal dirinya sendiri, maka dia punya pengetahuan yang sempurna tentang dirinya sendiri gitu. Jadi Yesus itu adalah ide atau pemahaman Allah tentang dirinya sendiri yang sempurna dan kekal. Dan ini bukan cuma sekedar konsep, tapi juga substansial, dan jadi dia punya esensi Allah. Jadi sama dengan Allah. Nah, ini konsep yang mungkin agak mungkin jarang gitu ya, saudara dengar, karena ini cuma ada kalau kita mempelajarinya secara detail dari bapak-bapak gereja. Nah, mengapa hubungan Allah Yesus itu adalah Bapa Anak? Konsepnya kurang lebih begini ya. Jadi saya kasih contoh ya, kasih contoh. Contohnya itu di sini Agustinus itu kalau misalnya kita baca bukunya tentang Tritunggal, dia mengatakan begini ya, bahwa kita itu punya pengetahuan, ini kita sebagai manusia ya, kita punya pengetahuan kita itu pengetahuan kita itu punya dua induk. Pengetahuan kita itu punya dua induk. Induk yang pertama, jadi kalau misalkan saya punya di tangan saya ini ada remote ya, ini ada remote TV. Maka ketika saya mencoba untuk mengobservasi remote ini, maka saya punya pengetahuan tentang remote ini, ya. Misalnya warnanya putih gitu. Nah, saya punya pengetahuan di dalam pikiran saya tentang remote ini. Nah, kalau saya tutup mata saya, maka saya tidak lihat dengan mata saya remote ini, tapi di pikiran saya kurang lebih ada bentuknya. Karena saya sudah lihat dan kemudian tercipta dalam pikiran saya. Jadi, ada dua induk daripada pengetahuan kita. Jadi, pengetahuan itu punya dua induk. Yang pertama adalah pikiran, dan yang kedua adalah objeknya. Jadi, objek ini adalah induknya. Ya. Jadi kalau kita punya pengetahuan itu punya dua induk. Induknya adalah pikiran kita dan juga objek di mana kita melakukan observasi. Nah, tapi kalau misalkan saya mencoba mengenal diri saya sendiri, ya, seperti yang saya gambarkan di sini, ya, kalau seandainya pikiran mengenal dirinya sendiri, ya, maka pikiran itu menghasilkan sebuah pengetahuan, ya. Nah, tadinya kalau misalnya pikiran ini punya objek, ya, objek itu anggap aja segitiga, gitu ya, maka dia akan menghasilkan pengetahuan segitiga ini. Nah, berarti dia punya segitiga yang ada di sini, itu punya dua induk. Induknya yang pertama adalah pikiran, ya, ini. Yang kedua adalah induknya, ini adalah objeknya. Jadi ini adalah pengetahuan, ya, yang tercipta dari pikiran yang melakukan observasi terhadap sebuah objek segitiga. Maka muncul di dalam dirinya si pikiran itu sebuah pengetahuan tentang hal ini. Nah, cuman kalau misalnya kita ubah, ya, ubahnya bagaimana? Yaitu pikiran mengenal dirinya sendiri. Maka pikiran itu pasti menghasilkan sebuah pengetahuan, tapi induknya cuma satu, yaitu pikiran. Karena pikiran mengenal pikiran, gitu. Karena pikiran mengenal dirinya sendiri, maka dia si knowledge ini itu cuma punya satu induk, ya, yaitu pikiran yang ini. Ya, ini adalah induknya. Nah, di sini kemudian si Agustinus mengatakan ketika pikiran, ya, mind mengetahui dirinya sendiri dan menyetujui apa yang dia ketahui, pengetahuan yang sama ini sama seperti kata-katanya atau sama dengan firman-Nya. Jadi pengetahuan itu sebenarnya sama dengan logos. Jadi logos, kalau kita pakai istilah logos itu sebenarnya kata-kata, tapi juga adalah pengetahuan. Jadi kalau kita sebut biologi itu kan biologos, ya. Jadi kata logos itu artinya pengetahuan. Jadi pengetahuan itu sama seperti kata-katanya, dalam pengertian sepenuhnya dan seluruhnya, setara dengan pikiran tersebut. Jadi kalau misalnya si pikiran
ini kalau kita mengenal diri saya sendiri gitu ya, maka saya punya diri saya sendiri, sekaligus saya punya pengetahuan tentang saya. Jadi saya punya pengetahuan tentang saya. Pengetahuan tentang saya ini, karena saya tidak makhluk yang sempurna, maka pengetahuan tentang saya ini sesuatu yang tidak sempurna juga, tidak sempurna. Dan pikiran saya ini bukan pikiran yang tidak terbatas. Jadi terbatas banget saya untuk mengenali. Jadi ada gambaran saya tentang diri saya, tapi itu kabur. Tapi kalau misalnya Allah sebagai makhluk yang sempurna, itu mencoba untuk mengenal dirinya sendiri, ya, maka Allah itu akan menghasilkan, dalam tanda kutip ya, menghasilkan yang sama persis dengan dirinya. Itu. Jadi Allah itu menjadi double, gitu ya, menjadi double. Jadi karena pengetahuan ini memiliki kemiripan, likeness dengan hal yang dia ketahui, yaitu merupakan pengetahuan itu, maka dalam kasus ini pengetahuan memiliki kesamaan dengan yang sempurna dan setara. Karena pikiran itu sendiri yang menjadi objek untuk diketahui, ya. Jadi karena objeknya ini maka dia menjadi double. Nah, ini adalah dampak dari perfect being, ya. Jadi kalau misalnya kita, mungkin nggak kita punya pengetahuan dari kita sendiri yang sama persis dengan kita? Nggak bisa, karena kita bukan perfect being. Tapi kalau dia perfect being, ya, maka Allah itu punya pengetahuan tentang dirinya sendiri yang dia sebut sebagai logos gitu. Jadi Yesus itu adalah logosnya, pengetahuan tentang dirinya sendiri, image-nya. Jadi itu semua kata sama ya. Itu bicara tentang hal yang sama, tapi diksi-diksinya aja beda dengan distingsinya supaya lebih tajam. Jadi logos itu adalah image-nya untuk kasus daripada perfect being ya. Jadi itu adalah cahaya kemuliaannya, itu adalah image-nya, dan itu adalah logosnya. Jadi Allah itu kemudian mengenal dirinya sendiri, dan di dalam pengenalan yang sempurna, dia punya pengetahuan tentang dirinya sendiri, yang sama persis dengan dirinya sendiri, dan tidak ada bedanya, setara dengan dia, bukan cuma sekedar itu, tapi substansinya juga sama. Maka oleh sebab itu, maka ada Allah dalam tanda kutip yang kedua. Allah yang kedua kita sebut sebagai pribadi yang kedua, gitu. Nah, karena dia lahir dari Allah, maka dia disebut sebagai anak Allah. Karena dia lahir dari Allah, karena tadi kan saya katakan bahwa induknya satu, yaitu pikiran. Jadi karena induknya adalah Allah, maka dia sama persis dengan Allah, karena dia logosnya Allah. Karena dia pengetahuan Allah tentang diri Allah. Karena dia sama persis dengan Allah, makanya barang siapa melihat Yesus itu sama dengan melihat Allah. Nah, Allah dengan Allah anak, itu kita sebut ya. Allah dengan Allah anak, itu kita sebut yang Allah yang pertama tadi, kita sebut sebagai, Yesus menyebutnya sebagai Bapa. Yang kedua, jadi kenapa dia disebut anak? Bukan karena dia adopsi. Ya, ini terjadi sebelum dunia dijadikan. Sebelum dia berinkarnasi. Jadi sebelum segala sesuatu ada, Yesus itu adalah anak daripada Allah. Gitu. Jadi dia tidak diciptakan oleh Allah, tapi dia adalah bagian daripada yang keluar dari Allah, dia sebagai natur Allah. Jadi ada Allah yang kedua yang kita sebut sebagai subsistensi, bukan eksistensi, subsistensi yang kedua. Nah, karena ini beda dia bukan Allah ini bukannya bukan satu tapi jadi ada dua. Yesus menyebutnya Bapa, maka kita juga menyebutnya Bapa. Yesus menyatakan bahwa itu adalah Bapanya, ya karena itu adalah Bapanya, secara natur itu adalah Bapanya. Nah, Allah itu menjadi Bapa bagi Yesus Kristus karena naturnya adalah Bapa bagi Yesus Kristus. Jadi ada dua Allah Bapa, dan kita sebut dia sebagai Allah karena dia adalah Allah, kemudian dia punya anak Allah. Tapi karena dia punya anak, maka dia juga adalah Bapa. Maka Allah ini selalu adalah Bapa, dan anak Allah yang kedua ini kita sebut sebagai selalu anak. Makanya Allah Bapa ini adalah, kita sebut saja Allah karena memang dia adalah Allah, tapi disebut sebagai Bapa oleh Yesus Kristus karena itu adalah Bapanya. Nah,
untuk membedakannya, misalnya kalau kita balik tadi ya ke bahan-bahan kita yang sebelumnya, itu sebabnya gitu ya, kalimat ini tuh muncul ya. Allah Bapa Tuhan kita Yesus. Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus. Karena sebenarnya itu betul-betul adalah Bapanya. Ya, betul-betul Bapanya. Jadi sebelum dia berinkarnasi itu adalah Bapanya. Nah, selanjutnya misalnya kita lihat di sini ya. Pengetahuan Allah tentang dirinya sendiri adalah sesuatu yang berbeda dari eksistensinya. Ya, jadi ada Allah, ada anak. Ya, jadi pengetahuan Allah tentang dirinya adalah sesuatu yang berbeda dari eksistensinya. Nah, ada gagasan tentang dualitas di sini ya. Dan saya kasih tanda kutip ya, dualitas, di mana Allah yang sempurna itu menjadi objek refleksinya sendiri. Jadi dia berefleksi ya, menjelaskannya. Kok bisa gitu Pak misalnya ya? Ya kita bisa sih kaji lagi kalau kita mau bahas tentang Agustinus ya. Agustinus menjelaskannya secara detail. Kalau ada waktu kita akan jelaskan. Ya. Jadi ada gagasan tentang dualitas di mana Allah yang sempurna menjadi objek refleksinya sendiri yang menyebabkan adanya pemahaman yang terpisah antara Allah dan ide tentang Allah. Jadi ada dua. Ada Allah dan pengetahuan tentang Allah atau logos Allah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mengenal dirinya, Allah itu menyebabkan semacam pemisahan, tanda kutip, antara eksistensinya dan ide tentang eksistensi tersebut. Jadi, kenapa dia disebut sebagai Allah mengatakan, inilah anakku yang kukasihi? Kenapa kemudian inilah anakku, pada hari ini aku memperanakan engkau? Itu artinya bahwa Yesus ini disebut anak, bukan dia diadopsi sebagai anak, bukan karena supaya cocok Bapa dan anak, itu bukan. Tapi karena memang Yesus itu pada dirinya sendiri betul-betul adalah anak Allah. Nah, apakah Yesus lebih rendah daripada Bapa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa Yesus tidak mungkin lebih rendah daripada Bapa? Karena Yesus itu adalah logosnya Allah. Itu pengetahuan Allah tentang dirinya sendiri. Jadi tidak mungkin Allah yang sempurna punya pengenalan tentang dirinya sendiri yang membuat dia lebih rendah gitu. Karena itu adalah duplikasi dirinya sendiri. Jadi nggak mungkin Yesus itu lebih rendah daripada Allah. Terus kemudian kita bertanya juga, loh, kalau gitu berarti ada dong masa di mana Yesus tidak ada. Nah, itu juga tidak mungkin. Apakah ada masa di mana Allah bukan Bapa? Tidak bisa. Allah selalu Bapa. Jadi Allah selalu Bapa dan tidak pernah berhenti menjadi Bapa. Yesus mengatakan, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah hidup. Aku adalah hidup katanya. Nah, kalau Yesus mengatakan bahwa aku adalah hidup, maka sejak kekekalan tidak mungkin kalau ini adalah hidup, maka Yesus kan dia berasal daripada Bapa. Tidak mungkin Bapa ini ada masa di mana dia tidak hidup. Kalau dia tidak hidup, maka tidak mungkin dia demikian. Nah, kata logos ini adalah kata yang kurang lebih sama dengan kata wisdom. Makanya Yesus ini kita bisa sebut sebagai the image of God. Ini sebelum diciptakan, sebelum berinkarnasi ya, belum ada ininya. The image of God. Yesus itu adalah logos, ya. Yesus itu adalah pengetahuan Allah dan Yesus itu adalah wisdom, ya. God wisdom. Jadi dia image, logos, dan dia adalah wisdom. Dia adalah juga radiance. Dia adalah cahaya kemudian Allah. Kurang lebih demikian ya. Sudah 10:30 lebih. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Mungkin agak susah kali ya. Tapi mungkin bisa dicerna. Ya, silakan. Pak. Ya. Pak, kadang beberapa orang mungkin menganggap bahwa Yesus lebih rendah daripada Bapa karena dia adalah anak dan posisinya role-nya itu lebih dari Bapa. Karena mungkin kan mereka melihat fokusnya kepada Bapa, jadi Bapa dia memiliki kehendak supaya punya anak. Padahal sebenarnya by necessity nature Bapa jadi Bapa karena dia punya anak. Anak jadi anak karena dia punya Bapa. Jadi mungkin itu penekanan kan Pak. Jadi bukan melihat kepada kehendak Bapa kalau mau punya anak silakan, bukan. Tapi Bapak akan jadi Bapak kalau dia ada anak. Anak jadi anak kalau dia ada Bapak. Itu kan by necessity nature Pak. Terima kasih. Betul.
Betul. Jadi eh, memang ada beberapa kadang-kadang pemahaman, misalnya mengatakan bahwa Yesus itu lebih rendah ya. Eh, Yesus itu tidak lebih rendah dan tidak bisa lebih rendah dan tidak mungkin lebih rendah. Bapak sama anak itu masalah relasi, ya. Itu problemnya relasi, bukan problem esensi itu. Esensi Bapa sama dengan anak. Jadi kalau misalnya Yesus itu ada sebelum dunia dijadikan dan dia terus menciptakan, berarti dia punya atribut-atribut ilahi. Nah, atribut-atribut ilahi membuat dia menjadi sama dengan Bapa dan dia tidak mungkin bisa lebih rendah daripada Bapa. Bapa dan anak itu sebenarnya cuman the glory of relation, ya. Ada kemuliaan daripada hubungan. Jadi dia akan selalu, dia hanya bisa jadi bapa kalau dia punya anak, dan dia hanya bisa jadi anak kalau dia punya bapa. Nah, bapa, Allah itu selamanya bapa gitu. Jadi ketika Yesus itu menyebut itu adalah Bapakku, itu sebenarnya sebuah progressive revelation yang muncul di perjanjian baru yang kemudian kita mulai paham. Tapi kalau seperti yang kita lihat ya dalam teks-teks yang kita bahas tadi, ada konsistensi kok yang tidak mungkin bisa dibantah bahwa Yesus itu betul-betul adalah anak Allah. Dan anak Allah itu artinya bahwa dia itu punya esensi yang sama, tapi dia punya sesuatu yang berbeda dengan Allah, yaitu dia adalah anak, sementara yang satu lagi adalah Bapa. Ada lagi pertanyaan? Pak, mungkin dari saya, Pak. Ya, Nah, saya pernah mengikuti satu sesi tentang Tritunggal dengan mengangkat isu triteisme sih, Pak. oke. Nah, ini salah satu pembahasan awalnya itu tentang penggunaan kata Allah sih, Pak. Di Ya, mana kadang kita orang Kristen ini salah memahami tentang Allah. Misalnya kemarin dijelaskan bahwa bagaimana penyebutan tentang Allah Tritunggal. Maka ada yang menjawab Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan dikoreksi saat itu penyebutan dengan cara itu sesuatu yang kurang tepat karena ketika kita mengatakan langsung Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu langsung satu konsep yang sepertinya merujuk kepada tritheisme yang mengatakan ada tiga Allah sih Pak. Dikoreksi waktu itu. Kemudian pengucapan yang tepat itu kita harus mengatakannya dengan pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Karena salah satu bentuk kesimpang siuran kita dalam memahami Tritunggal itu salah satunya melalui cara penyebutan Tritunggal itu sendiri, Pak. ya. Nah, jadi bagaimana kita memahami tentang pengucapan atau pemanggilan kepada Tritunggal itu sendiri sebenarnya, Pak? Terima kasih, Ya. Pak. Oke. Kalau masalah penyebutan di sini ya, kalau di dalam buku-buku teologi sebenarnya isunya tidak muncul ya. Saya nggak tahu itu muncul di mana ada isu ini. Tapi misalnya gini, kalau kita misalnya mau coba pakai bahasa Alkitab aja ya, ya udah, berarti kita manggilnya Bapa, Anak, Roh Kudus, oke? Tidak perlu sebutan Allah, Bapa, Allah, Anak, Allah, Roh Kudus, karena mungkin punya kesan triteisme. Nah, tapi gini, eh, ya kita sebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, kan tetap tidak gini, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dengan sebutan ini, saya kasih dua sebutan ya. Pertama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu yang kedua, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, eh, dua sebutan ini, menurut saya juga tidak memberikan kesan yang berbeda ya buat orang-orang Kristen secara umum. Ya, nggak tahu apakah coba yang ada di sini, apakah kerasa berbeda? Mungkin saya rasa tidak ya. Saya rasa tidak. Tapi kurang lebih gini, eh, yang penting itu sebenarnya lebih di konsepnya. Jadi kalau misalnya orang itu, misalnya kita berdoa ya, dalam nama Yesus kayak berdoa, amin. Nah, apakah sebenarnya perlu pakai dalam nama Yesus? Sebenarnya gitu ya, ditutup. Yesus, Alkitab tidak menyebutkan ada doa dalam nama Yesus. Tapi kan sebenarnya kalau kita doa sendiri ya, kita tidak perlu juga menyebut dalam nama Yesus. Tapi kalau kita berada di dalam komunitas, kadang-kadang itu bagian dari bentuk pengajaran, ya, atau mengaminkan bersama bahwa kita itu menaikkan doa ini bersama di dalam nama, gitu, dalam nama Yesus Kristus. Jadi kita bisa tutup bersama-sama ke dalam nama Yesus. Nah, itu mungkin bisa berbeda. Tapi kalau misalnya sebutan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus, apakah bisa memunculkan kesan triteisme? Mungkin saja pada beberapa orang. Kalau misalnya mau lebih aman,
supaya tidak memunculkan itu ya mungkin menggunakan bahasa yang kita pakai ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ada satu jurnal yang pernah saya baca, tulisannya orang Indonesia, salah satu rektor di Universitas Kristen di Indonesia, dia nulis tentang bahwa Roh Kudus itu bukan Allah. Jadi jangan sebut Allah Roh, tapi sebut Roh Allah atau Roh Kudus, karena kita pakai istilah Roh Kudus atau Roh Allah. Tapi dia bukan Allah Roh. Nah, eh, sebenarnya argumentasinya dia tidak sesuai ya dengan penjelasan kitab suci ya. Jadi kan sama dengan penyebutan Tritunggal tidak dalam kitab suci, tapi konsepnya ada. Jadi ketika kita menyebut Allah Roh, itu sebenarnya kan sama dengan mengagungkan Roh Kudus sebagai Allah atau kita mengakui sebagai Allah. Roh Allah itu justru bisa membuat orang memahami bahwa contohnya di banyak gereja kadang-kadang Roh Allah itu lebih mirip seperti energi, seperti kuasa, seperti power. Jadi tidak dihormati sebagai Allah. Nah, dengan menyebut sebagai Allah Roh, itu kan memberikan penekanan pada konteks tertentu supaya menghormati Roh Allah sebagai Allah. Atau ada sesuatu lagi nggak yang menurut kamu lebih apa sih namanya ya, menjadi solusi buat isu itu? Kalau saya sih sudah pasti Pak, karena kemarin saya hanya mau pertanyaan itu. Karena kan ini dalam pengajaran kita sehari-hari juga bagaimana kita mengucapkan Tritunggal itu sendiri Pak. Ah, itu Ya, saja sudah cukup sih Pak. oke. Ya, ada lagi, saudara? Ada lagi pertanyaan? Bisa dipahami kah? Nah, ya mungkin karena sebagian punya background teologi dan pernah di kelas saya, jadi mungkin oke-oke aja lah ya. Tapi mungkin kalau yang baru agak ngejelimet mungkin. Ya, eh mungkin kalau cuma saya nggak bisa bahas terlalu detail banget. Misalnya kita bisa pakai Agustinus untuk membahasnya, tapi cukuplah ya. Nanti minggu depan kita akan bahas tentang possession of the Holy Spirit. Yang kita akan bahas nanti bagaimana Yesus itu juga memperanakan keluar daripada dirinya Roh Kudus dan sebagainya ya. Kita akan bahas Roh Kudus dan nanti kita akan bahas tentang opera ad intra dan opera ad extra dari Allah Tritunggal. Ya, supaya kita bisa paham bagaimana dia bekerja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, dan kalau masih ada pertanyaan dan mungkin bisa diajukan nanti ya di link yang udah diberikan. Boleh ini ada ya, sudah ada, masih ada di chat. Jadi silakan. Oh, masih ada Maggie. Silakan Maggie. Maggie nutup terus ya kalau bertanya ya. Kemarin juga Maggie nutup. Silakan Maggie. Ya, Pak. Nah, jadi Maggie. saya tuh punya temen Katolik, Pak. Ini begitu ditanya gitu kayak alat bertindak seperti apa, dia menjelaskan dengan analogi trikotomi. Jadi kayak ada tubuh, jiwa, dan roh. Sorry, suaranya nggak jelas Itu Maggie. Oh, sebentar Pak, sebentar. Oh, udah lebih jelas itu tadi. Apakah sudah jelas Pak? Ya, jelas banget. Iya, ya. Jadi ada teman Katolik, dia itu menjelaskan Allah Tritunggal itu seperti dengan analogi trikotomi gitu Pak. Jadi ada tubuh, jiwa, dan roh Oh, oke. gitu. Nah, itu apakah kan maksudnya ya mungkin posisi kita di sini kan dikotomi ya, tapi kalau dia menjelaskan kayak gitu tuh kayak sepertinya lebih diterima oleh orang-orang yang belum paham betul tentang Allah Tritunggal gitu. Tapi apakah penjelasan dengan analogi trikotomi itu benar atau kurang tepat gitu Pak? Oke. Ya, Itu dari thank saya. you. Ya, jadi kalau untuk analogi ya, jadi analogi itu pasti tidak sempurna. Jadi analogi, apapun analoginya selalu tidak bisa mewakili semua aspek. Hanya satu aspek saja yang bisa diwakilkan. Nah, sekarang pertanyaan apakah tubuh jiwa roh bisa dijadikan analogi? Tentu kita tidak berpikir seperti penjelasan tadi ya, tidak berpikir bahwa ini analogi yang lebih lengkap gitu ya, untuk menjelaskan semua, tapi hanya satu aspek saja. Tubuh jiwa roh sebenarnya tidak cocok dijadikan
analogi. Karena dia tidak bisa merepresentasikan sedikit pun dari natur Allah Tritunggal. Jadi dia tidak bisa merepresentasikan sedikit pun. Jumlah tiganya ya, tapi satu esensinya enggak. Lalu Bapa yang keluar dari anak yang keluar dari Bapa enggak. Kemudian roh yang keluar dari Bapa dan anak enggak. Jadi kalau jumlahnya 3 doang juga kurang pas gitu. Psychological approach yang dipakai oleh Agustinus tidak menggunakan trikotomi. Jadi menurut saya ini analogi yang lebih banyak ruginya dibandingkan untungnya. Itu sih kalau tanggapan saya. Oke ya. Baik, kalau masih ada pertanyaan boleh langsung ke Google Form aja karena waktu kita sudah lewat. Kita akan tutup berdoa. Kita akan ketemu lagi Kamis depan. Kita akan bahas tentang lanjutkan sedikit tentang anak, lalu kita akan bahas tentang Roh Kudus itu siapa, gitu ya. Kita akan bahas tentang nanti bagaimana Logos itu berinkarnasi dan kemudian dia baru kemudian Roh itu bahas tentang Roh Kudus, lalu opera ad intra dan opera ad extra. Oke, mari kita berdoa dan tutup dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk pembahasan kami di hari ini. Kami mohon supaya Tuhan Yesus boleh memberikan kami hikmat untuk memahami kompleksitas tentang diri-Mu, Allah Tritunggal, Allah yang kami sembah. Dan kiranya Tuhan boleh menolong kami untuk terus boleh belajar dan mengenal Allah yang diwahyukan dalam kitab suci. Berkati kami semua Tuhan, tolong kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih semuanya saudara-saudara sekalian. Sampai ketemu hari Kamis minggu depan. Terima kasih Pak.